Halo, selamat datang kembali di channel ini ya. Ini ada ponsel Oppo A37F atau Oppo A37 FW. Apakah kalian tahu kalau Oppo A37F ini ternyata masih bisa merasakan Android 12? Mungkin masih banyak ya yang mengira perangkat ini mentok di Android 5 bawaan Oppo. Tetapi padahal dengan custom ROM Lineage OS, kalian bisa menikmati tampilan Android 12 yang lebih modern, serta berbagai fitur terbaru yang sebelumnya tidak tersedia. Nah, di video ini saya akan menunjukkan tutorial lengkap cara update Oppo A37F ke Android 12 menggunakan custom ROM Lineage OS. Jadi dengan versi Android 12, nantinya ponsel Oppo A37F ini udah bukan ponsel jadul lagi. Jadi aplikasi-aplikasi yang sudah usang atau yang tidak bisa dipasang di ponsel ini nantinya bisa diinstal dan dijalankan dengan lancar lagi selama masih support untuk Android 12 begitu ya. Jadi kayak aplikasi WhatsApp atau WA, aplikasi YouTube, serta aplikasi lainnya itu sudah support lagi. Oke, jadi langsung aja kita update Oppo A37F ini ke Android 12 menggunakan custom ROM Lineage OS. Seperti biasa, kalian siapkan dulu bahannya. Silahkan kalian download, link download ada di deskripsi. Jadi TWRP, ROM, GApps, fix baseband, sama kernel Bluetooth. Kalian download semua, termasuk TWRP, walaupun kalian sudah punya TWRP, gitu ya. Jadi nanti TWRP-nya kalian ganti dengan TWRP yang ada di deskripsi. Nah, untuk bisa custom ROM, HP ini harus sudah terpasang TWRP. Jika belum, silahkan kalian pasang terlebih dahulu. Untuk cara pasang TWRP ada di deskripsi ya. Cara pasang TWRP di Oppo A37. Jadi ini bisa berangkat dari stok ROM dengan build number atau versi firmware berapapun. Dan juga bisa berangkat dari posisi Oppo A37 yang sudah terpasang custom ROM lain. Itu nggak ada masalah. Yang penting ada TWRP. Udah begitu aja ya. Oke, sekarang kita matikan ponselnya. Setelah itu nanti kita masuk ke TWRP. Oke, masuk TWRP, volume bawah, on off, tekan tahan. Lepas on off, volume bawah, masih ditekan dan tahan. Setelah masuk ke sini, kita lepas ya. Jadi di sini, perhatikan langkahnya ya. Kita pilih install image. Kita install TWRP-nya dulu. Kita pilih, lalu pilih recovery, lalu kita swipe. Sekarang pilih rumah, pilih reboot, pilih recovery. Jadi kita ganti dulu recovery-nya menggunakan TWRP versi ini. Versi 3.3.1.0. Seperti ini ya. Oke, di sini TWRP sudah kita ganti. Langsung aja kita pilih install. Kita install ROM-nya Lineage, kita pilih, kita swipe. Tunggu sampai selesai, ini agak lama. Oke, sudah ada keterangan successful ya. Kita pilih rumah lagi, kita pilih install lagi. Sekarang kita install GApps-nya. Kita tunggu sampai selesai lagi. Oke, sudah sukses. Kita pilih rumah lagi. Kita pilih install. Sekarang kita install Nebula kernel. Kita pilih lalu kita swipe.
Sudah sukses, pilih rumah lagi. Sekarang kita pilih install. Kita install baseband fix. Kita pilih, kita swipe lagi. Sudah selesai. Kita pilih rumah, wipe, format data, ketik yes, pilih centang. Pilih reboot system. Sampai di sini kita pilih do not install. Oke. Jadi selama kalian mengikuti tutorial ini dengan benar sesuai video, bisa dipastikan ponsel kalian tidak akan mengalami kendala seperti boot loop dan sebagainya. Jadi ROM ini ada bug ya. Jadi IMEI itu hilang, lalu baseband tidak diketahui. Tapi dengan kita menginstal baseband fix tadi, baseband sudah muncul dan IMEI juga muncul. Jadi kita sudah memperbaiki bug IMEI serta baseband di custom ROM ini. Nah, terus kalau untuk kernel tadi, itu untuk memperbaiki bug Bluetooth yang tidak bisa aktif. Jadi setelah kita install kernel tadi, Bluetooth akan normal kembali ya. Jadi itu fungsi dari kernel yang kita install serta baseband fix tadi. Jadi IMEI aman, baseband aman, serta Bluetooth juga aman. Lalu untuk kamera, WiFi itu aman ya. Jadi bugnya itu ada di Volte sama video recorder, begitu ya. Jadi kalau Volte mungkin belum bisa di fix, tapi kalau untuk video recorder kalian bisa gunakan Gcam mungkin ya, Google Kamera seperti itu. Terus kalau untuk bug-bug lain mungkin ada, tapi mungkin bukan bug yang berat-berat, bukan bug yang besar begitu ya. Tapi untuk pastinya kalian bisa coba sendirilah, kalian cek sendiri apa aja kelemahan serta kelebihan ROM ini. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan awal, jadi tinggal kita setting aja sampai HP ini masuk ke home screen. Oke, alhamdulillah HP Oppo A37 atau HP Oppo A37F ini sudah berhasil masuk ke home screen. Di sini proses update versi Android dengan custom ROM Lineage OS aman, tidak ada kendala. Jadi seperti yang saya bilang, di sini sinyal aman ya. Sinyal aman, Bluetooth bisa aktif, baseband jelas ada, IMEI jelas ada. Karena sudah kita install fix baseband serta kernel tadi. Untuk kamera aman, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi semua aman, kalaupun ada kelemahan-kelemahan itu bukan kelemahan-kelemahan yang berat begitu ya. Terus di sini kita masuk ke setting tentang ponsel Android 12 ya. Oke. Jadi di sini seperti yang saya bilang, anggap aja sudah tidak ada bug yang berarti. Tapi untuk memastikan kalian cek aja sendiri supaya lebih puas. Oke ya. Selanjutnya untuk cara custom ROM ke ROM-ROM lain, kalian bisa tonton di video kami yang lain, link video ada di deskripsi. Tapi di sini intinya kita sudah berhasil melakukan custom ROM sekaligus update versi Android di HP Oppo A37F ini. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.